G7 Bagian pelayanan musik Tuhan, berkati semua kami tanpa terkecuali. Mohon Tuhan turapan menyembahmu Tuhan, kami rindu melihat Engkau menjamah setiap yang haus dan lapar yang mencari Engkau Tuhan. Apapun keadaan mereka, Engkau yang memuaskan dan memberkati. Itu doa kami dari awal. Ada Tuhan turapan yang menghidupkan ibadah kami, tidak biasa-biasa, tapi ada hadirat-Mu yang menjamah, yang membuka ciptaan hati kami, dan kami melihat Tuhan bekerja sepanjang-panjang kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Apa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, yang terbaik sesuai dengan satu amat baik ibadah ini. Ayo tangan, ayo tangan, dulu salaman, ayo. Ya kita foto.
Belum ya? Iya, iya. Tes 1, 2, 3. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Luar biasa Tuhan kita dasar aman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Yesusku yang luar biasa, terima kasih atas nafas yang memberikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih kesempatan untuk bertobat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Layakkan kehidupan kami ya Yesus. Darah Yesus sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kami semua akan memuji, memuliakan Engkau. Bertatalah di atas puji-pujian kami. Kiranya setiap puji-pujian kami jadi dupa yang harum. Tuhan bertatalah. Saat Engkau bertata datang puji-pujian kami. Yang sakit akan berkata, aku sudah sembuh. Yang terkata belum akan dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Awal ibadah dulu ini, pertengahan gak akan kami serahkan tangan yang kudus. Ya Roh Kudus pimpin kami semua. Ruangan ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapak. Terima kasih. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hatimu untuk datang. Berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin.
Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Tangannya, kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Siap menarik buat Tuhan kita. Ya. Angkat tangan kita. Siap. Haleluya. Kita goyangkan ke kiri dan ke kanan. Amin. Tengok kiri kanan saudara. Ada suka kita apa enggak? Ada senyum atau tidak? Ayo ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3. Kiri kanan, kiri kanan. Tetapi haleluya, Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar. Masih ada belum wajah sukacita nih. Ayo kiri kanan. Wajah mulut juga atas yang begini. Ayo, ayo kita seperti matahari yang bersinar, amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia untuk Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Siap-siap semua mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Semuanya mana? Tuhan Yesus Udah lama kan nyanyi lagu ini ya? Jesus got me. Apa? Ini lama sekali. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik selamanya. Saya sampai lupa maksudnya. Jesus got me. Ata. Jesus got me. Ata. Jesus got me. Got me. Jesus got me. Jesus got me.
meneluyu. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Berikan tos kiri kanan. Tuhan kita luar biasa loh. Haleluya. Ya silakan duduk, Bapak Ibu silakan Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. membuka hati kita lebar-lebar untuk menerima
kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan hati kami Tuhan, ubah setiap hati kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Ah Yesus, terima kasih. Amin, haleluya Yesus, haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ubah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Seperti salju, ubah hatiku, seperti dirimu Engkau menjulang, Engkau menjulang, ku berlarian, amin, haleluya. Ingin doaku, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti salju, ubah hatiku, seperti dirimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saatnya kami berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara Tuhan. Biar kami boleh menangkap sesuatu Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, supaya kami Tuhan boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah urapan Allah turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan hamba-Mu. Oke, shalom semua. Sekali lagi beri tos ke kiri kanan, saya siap diberkati. Kasih semangat temannya. Sambil pastikan setiap orang dapat ringkasan firman ini. Temanya persis seperti lagu kita. Tolong bantu berapa orang supaya cepat ke belakang. Minta tolong Ibu Yeye, minta Ibu. Ya, ada 4 orang lebih bagus supaya langsung tersebar. Tema kita tentang rahasia hati yang diubahkan. Jadi ada rahasianya untuk kita mengalami hati kita diubahkan. Ada seorang ibu bilang, pengalaman diubahkan hati saya adalah pengalaman yang paling berbahagia. Saya ulangin ya. Ada seorang ibu yang bilang begini, waktu hati saya diubahkan, itulah pengalaman yang paling membahagiakan saya. Lebih dari pengalaman saya ke luar negeri, dapat uang, diberkati anak-anak.
Yang paling berbahagia waktu Tuhan mengubah saya. Yang setuju katakan amin. Ada orang bernama, ada seorang perempuan yang diubahkan Tuhan ketika dia dikenal sebagai orang berdosa di Samaria. Dia berbahagia sekali. Dari seorang pemalu ketika di zaman diubah, dia pergi kemana-mana, tidak malu lagi karena dia berjumpa dengan Tuhan dan hatinya tidak sama kayak itu. Kita baca ayat emasnya Yehezkiel yang sudah menemukan, langsung difotokopi ayat di pasal 36. Yehezkiel 36, 26, 27, baca dengan keras serentak bersama saya dalam hitungan 3. Bersiap ya? 1, 2, Yehezkiel 36, 3, baca bersama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji Tuhan. 2 yang Tuhan mau berikan. Yang pertama, hati yang beda dengan yang dulu alias baru. Semua kita walaupun kita banyak uang, kita suka sesuatu yang baru. Sudah punya baju baru, tapi kalau dikasih baju baru, selalu kita masih mau. Punya jam baru, dikasih jam yang lebih baru, HP yang lebih baru. Semua orang suka yang baru. Amin. Yang kedua, Tuhan kasih hati yang taat. Apapun Tuhan bilang, ya Tuhan. Apapun Tuhan bilang ya Tuhan. Nah, hari ini kita melihat 4 catatan Alkitab. Apa yang dimaksud tentang rahasia hati yang harus kita ketahui. Karena tidak semua orang Kristen tahu rahasia. Yang pertama, saya langsung mulai. Diambil dari 1 Samuel pasal 10. Rahasianya adalah hati kita harus diubah langsung oleh Tuhan. Ayatnya, maka Tuhan mengubah hatinya. Ini orang yang bernama Saul menjadi lain. Dia nggak pernah sama Saul yang lalu, baru. Pertanyaannya, mengapa hati kita harus diubah? Nah, pelajaran ini akan menunjukkan kepada kita jawabannya. Kenapa ya? Kenapa? Ada ayat mengatakan hati kita tuh licik dan penipu. Kita merasa baik-baik saja, fine-fine saja. Perasaan kita sudah cukup rohani, cukup cinta Tuhan. Perasaan kita, tapi ternyata kita nggak cinta Tuhan sebenarnya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa merubah hati? Apakah pendeta? Jawabannya bukan. Apakah suami kita? Bukan. Apakah orang tua kita? Juga bukan. Tuhan yang hanya bisa mengubah. Yang setuju katakan amin. Lalu kedua, saya tuliskan di sana di fotokopi kita. Fokus kita sekarang adalah menjaga hati sendiri. Kita nggak bisa jaga hati suami, jaga anak, hati ya pasangan kita nggak bisa. Betapapun kita sayang sama mereka. Kita disuruh Tuhan, mari fokus hati sendiri jaga, bukan merubah, tapi Nah, kita baca lagi di bawahnya ada tanda tulisan kotak, itu bagus sekali. Bersama saya ya, kita baca dalam hitungan 3, 2, 3, baca. Hati yang baru adalah pemberian Tuhan. Tugas kita adalah menjaganya. Berhentilah mencoba merubah hati sendiri, apalagi hati orang lain. Yang setuju katakan, nanti capek sekali kalau kita berusaha merubah kita sendiri. Nggak bisa. Saya pendeta bertahun-tahun di sekolah Alkitab, saya tahu kebiasaan jelek saya berusaha merubahnya, nggak bisa. Makin saya berusaha merubah hati saya, karakter saya, makin saya bikin dosa. Aneh tapi nyata. Dan ada orang yang bernama Rasul Paulus bilang hal yang sama. Dia berusaha bikin A, yang dia lakukan bikin B. Dia lakukan B, yang ingin dia lakukan A. Jawabannya, tidak bisa manusia merubah diri sendiri. Betapapun tulus hati dia. Jadi kita disuruh pada sore ini, berhentilah mencoba merubah hati sendiri atau orang lain di ruangan ini. Amin. Amin. Tidak bisa. Yang kedua lebih hebat lagi, ya. Rahasia yang kedua yang harus kita tahu, bahwa hati
kita harus dibaharui dari dalam. Ayatnya kita baca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Markus pasal 7. Yesus berkata, dosa datang bukan dari luar, juga bukan karena pengaruh lingkungan, pengaruh media. Walaupun media bisa mempengaruhi, tapi sudah dasarnya hati kita bermasalah. Kita tinggal di hutan pun gak pernah lihat media, tetap ada dosa. Pernah tanya sama orang Papua, pernah nonton TV, punya HP? Gak punya, tapi ya berdosa. Itu yang dimaksud. Dosa bukan datang dari pengaruh dari luar, tapi dari sononya sudah ada watak dosa itu. Itu sebabnya kita perlu dibaharui dari dalam. Kita baca lagi fokus kita, ya, di bawahnya. 1, 2, baca. Fokus kita melihat ke dalam hati kita sendiri, bukan melihat keluar, apalagi melihat hati orang lain. Baca lagi di bawahnya, ini paling hebatnya. Pelan-pelan ya, sambil resapi kali kalimat hebat ini. Kita baca satu-satunya. 1, 2, baca. Satu-satunya orang yang bisa melukai dan mengotori hati kita adalah siapa? Diri. Jadi berhenti nyalakan orang lain. Pak Pendeta, gara-gara orang tua saya lah, saya kayak gara-gara suami saya lah, saya begini. Itu keliru. Yang paling bagus telunjuk kita seringlah bilang Rai Citokmor. Bosnya saya sama Pak Daniel itu sama yang di sana ya. Kalau saya mulai marah sama murid yang lari, saya mulai nyari satpam, saya mulai nyari Pak Daniel karena lari. Bos saya bilang, Pak John, kamu ketua kepala sekolah, berhenti nunjuk Pak Daniel, berhenti nunjuk satpam. Sambil ngomong Rai apa Pak? Gerai kita. Gerai Citokmo. Tapi kita ahli tunjuk dengan telunjuk kita kepada orang. Ini karena mama saya, ini karena anak saya, ini karena suami saya. Selalu gini. Apalagi kita dengar firman Tuhan. Begitu ada satu firman, kita ingat seseorang namanya Ibu Adi. Wah, ini kena sama Ibu Adi. Sih. Ini kena sama Pak Daniel, cocok. Kita ke belakang lagi, mana Ibu Indah? Ini pasti kena. Tuhan bilang berhenti, bilang firman itu tunjuk itu untuk kamu John lagi. Lalu kita bisa berubah. Kenapa kita banyak gak bisa berubah? Kita ahli menunjuk orang. Makanya ada dalam Yesaya katanya berpuasa yang benar. Berpuasa yang benar adalah berhenti tunjuk orang dengan jari. Pernah tahu ayatnya itu ya? Jangan lagi tunjuk orang. Kalau ada firman jangan lagi lihat ke belakang. Dan apa orang? Ini kena sama. Tuhan, itu firmannya pas untuk saya itu. Makanya ada firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, jalan bagi jalanku. Maksud saya pakai ayat ini supaya orang lihat kaki saya. Nah, Sepatu baru. Sepatu baru ya? Iya. Cara pendeta pakai sepatu baru. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, jalan bagi, supaya orang tahu saya pakai sepatu baru. Itu maksudnya. Haleluya. Jadi pendeta itu masih pintar juga. Pasien ayat ini. Kalau kurang jelas ya, firman-Mu adalah pelita. Saya dari mulai di desa. Jadi waktu saya di desa kan jalannya turun gitu. Jadi saya bawa obor itu tidak pernah saya bawa obor ngasih sama jemaat. Awas jemaat, hati-hati. Tidak, saya bawa pelita itu untuk urusan kaki saya. Nah, tuh kan mantap kan? Silau. Nah, gitu jelas. Silau.
Jadi jangan sibuk firman untuk orang lain, tapi bagi kaki kita, bagi jalan kita, sukalah tunjuk kepada diri sendiri, itu akan berubah kita. Yang setuju katakan amin. Jadi lupakan soal sepatu ya. Gitu. Karena saya orang Manado tuh, saya diajari sama nenek moyang saya, kalau mau menunjukkan sama tetangga kamu baru beli kulkas baru, beli baru, beli TV baru, ceritanya gini, aduh, kucing itu di rumah saya loncat dari saya punya piano, aduh loncat lagi dia ke kulkas baru saya, aduh loncat lah, supaya jemaat tahu bahwa dia baru beli kulkas. Baru tahu. Itu orang Manado ya. Kalau nggak gitu, ya percaya tetangga itu kita ada kulkas baru ya. Percaya, jadi harus menyebutkan gitu kemana kucing terlompat. Iya. Jadi saya suka dengan kalimat satu-satunya orang yang bisa melukai dan mengotori hati kita adalah diri sendiri. Ada Mahatma Gandhi waktu dia banyak disakiti oleh orang-orang kulit putih. Dia bilang tidak. Orang Barat tidak bisa melukai Mahatma Gandhi. Hanya aku sendirilah yang memutuskan aku mau terluka, aku mau sakit hati, aku tidak. Jadi dia bilang satu-satunya orang yang bisa melukai kita adalah diri kita. Atas seizin kita, kitalah pemegang kunci pintu kehidupan kita. Amin. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu. Bukan Pak Daniel jaga hati saya, tapi John Levy jaga hati kita sendiri. Saya mau sakit hati tersinggung dengan seseorang, itu urusan saya. Waktu di neraka, waktu di surga, kita gak bisa bilang Tuhan, aku berdosa gara-gara itu. Dia yang goda saya, dia bikin marah saya. Dia bisa. Kita bertanggung jawab kepada hati kita sendiri. Jadi berhentilah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan keadaan. Yang ketiga lebih bagus sekali. Kita baca ya. Hati kita harus dibongkar dan ditelanjangi. Inilah yang harus kita ketahui yang ketiga. Ayatnya Kisah Rasul pasal 8. Mari baca bersama saya. 1, 2, 3. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah, hatimu telah menjadi empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kita baca di bawahnya. Dari luar, Simon mantan tukang sihir itu terlihat rohani, ia sudah percaya, ia sudah dibaptis, ternyata hatinya masih bengkok, penuh kepahitan dan jahat. Khotbah Petrus telah membongkar, menelanjangi hati Simon. Dan seringkali Tuhan pakai khotbah, firman untuk menelanjangi dan membongkar hati kita. Dan Kisah Rasul adalah contoh bagaimana seorang yang kelihatan rohani, pelayanan, tapi Tuhan tahu orang ini hatinya harus dibongkar dan ditelanjangi. Di sini terletak respon kita. Banyak orang gak suka poin ketiga. Banyak orang menolak untuk dibongkar dan ditelanjangi karena itu memalukan sekali. Lalu reaksi orang, kita bilang pendeta ini nyindir saya, pendeta ini ngomong tentang saya tahu maksud pendeta ini. Harusnya tidak begitu respon kita. Kita bilang Tuhan terima kasih, memang hati saya kayak gitu. Kita nggak tahu hati kita sendiri, tapi firman tahu. Simon tidak sadar tentang isi hatinya. Dia baru tahu ketika ada perkataan hamba Tuhan yang bernama Petrus mengatakan, demikian hatimu telah menjadi empedu yang pahit, yang terjerat dalam kejahatan. Wih, mengerikan sekali. Makanya saudara, supaya tidak kepahitan, sering-sering datang ke desa saya, namanya Desa Pahit. Padahal sudah pernah ke Pahit ya. Makanya kita nggak pahit lagi ya. Ada namanya desa. Saya waktu baru tamat sekolah Alkitab, kok moro-moro Tuhan tugaskan di sana, ya.
kepahit. Rupanya untuk jumpa istri saya pertamanya. Yang kedua supaya saya pendeta yang bebas dari kepahitan. Alhamdulillah kata orang. Tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan seorang kan, karena ada seorang bapak pendeta tahu nama saya pakai legi, dia bilang, "Selamat saudara, ini loh pendeta yang hatinya tidak ada lagi kepahitan karena namanya John Manis." Terima kasih. Jadi saya senang ya, Tuhan kasih nama saya John Legi, John Manis. Saya pernah cerita ya, di Semarang ada gereja yang sangat diurapi Tuhan, punya kebiasaan penerima tamu disuruh pegang permen. Ya, semua datang, salam dikasih permen, salam dikasih permen. Dan ada tulisannya, permen kemanisan. Waktu saya tanya, saya datang ke sana ikut KKR, ini apa artinya? Saya tanya sama jemaat. Ini maksudnya, kapanpun kita ada di ibadah ini, saudara waktu makan permen, semua kepahitan saudara dihapuskan oleh Tuhan, yang ada kemanisan saudara nyembah dengan hati yang manis. Karena bahaya, apalagi pendeta sakit hati, kepahitan. Saya dinasihati oleh bapak rohani saya, almarhum pendeta Jonathan Jimmy. Sebelum dia mati, dia cari saya. John, omongin, saya bertahun-tahun sakit hati sama GSJA. Dan ketika saya pindah ke GBI, saya berkhotbah tentang pengalaman saya dipecat dari GSJA, dan saya khotbahkan bertahun-tahun adalah khotbah-khotbah kepahitan, dan akibatnya jemaat saya kena transfer spirit. Mereka nular sakit hati. Mereka kepahitan juga kayak saya pendetanya. Tapi tolong John, saya ingat, jangan ulangi kebodohan saya. Jangan pernah kamu naik ke mimbar waktu hati kamu terluka. Bereskan dulu baru naik mimbar. Yang setuju kata amin. Orang kalau pahit itu bahasanya sinis, ketus, sinis dan ketus. Tidak memberkati orang. Amin. Kiranya pemimpin pujian, pemusik, siapapun yang di depan ini melayani dengan hati yang manis. Yang terakhir kita baca poin 4. Baca bersama, 1, 2, baca. Hati kita harus dibasuh dengan cara yang menyakitkan. Kita baca Mazmur 51, ini doa. Jadi untuk kita bisa mengalami harus kita nyuwun, harus kita minta seperti Daud. Dengarkan permintaan doa Daud. 1, 2 kita baca. Bersihkanlah aku daripada dosa, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bentar, saya bawa sesuatu. Saya 5 tahun tinggal di desa. Kami kalau nyuci itu kayak gambaran firman ini. Kita baca ya. 1, 2 kita baca fotokopi kita. Kata basuh artinya, maksudnya adalah seperti orang mencuci pakaian di sungai. Waktu saya melihat petani-petani yang baru kerja di sawahnya penuh dengan lumpur, mereka nggak nyucinya dengan ini, nggak ngucek gini. Mereka pegang ini, cari batu besar, 1, 2, 3, bersih. Semoga nangkap. Inilah pengalaman Daud. Kita baca lagi di bawahnya. 1, baca bersama. Orang yang menghindar dari rasa sakit, hatinya akan tetap kotor. Saya saksi. Saya sekolah Alkitab bertahun-tahun, baca Alkitab. Panggilan saya sungguh-sungguh dipanggil Tuhan. Tapi walaupun saya sudah tamat sekolah Alkitab, hati saya masih banyak kekotoran. Ketika saya ingin dibersihkan Tuhan, dan Tuhan mulai nomor 3 dan nomor 4, saya dibongkar, saya ditelanjangi, saya dibanting, sakit sekali. Tapi tergantung respon kita, mau gak mengalami pengalaman dibersihkan dengan sangat menyakitkan, mengalami kita ditelanjangi, sampai orang yang gak tahu menjadi tahu asli kita. Lalu kita beres. Kita baca paling bawahnya.
Ya, di bawahnya itu ya, sambil diingat jangan lupakan kalimat ini. Kita baca 1, 2, baca. Daud menyadari tabiat dan watak dosa yang ada di hatinya tidak akan rontok jika hanya dibelai-belai, dipucet. Daud rela hatinya dibongkar, ditelanjangi, bahkan dihantam, dibanting pada batu. Hasilnya Daud menjadi sedih. Ketika dia bertobat, dia tidak pernah melakukan dosa yang sama lagi. Cukup sekali. Tapi ketika dia dengan tulus bilang, Tuhan, berikanlah aku yang hati yang rela, hati yang mau. Ada banyak orang gak mau dibasuh. Ada banyak orang yang gak rela dibongkar dan ditelanjangi di hadapan istrinya, di hadapan jemaat. Dia lebih suka nama baiknya gak diganggu. Itu sebabnya dia jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi Tuhan cuma punya satu cara. Bongkar, telanjang, hantam, banting pada pengalaman yang menyakitkan. Dalam kasus saya sebagai pendeta kekudusan, saya tidak kudus. Saya sudah nangis, Tuhan bersihkanlah. Nggak bisa-bisa. Sampai saya bilang, oke Tuhan, nggak apa-apa. Aku nggak mau peduli harga diri saya. Orang mau bilang apa saja, nggak apa-apa. Telanjangi saya, basuh saya, hantam saya. Baru bisa beres dosa rahasia saya. Bapak Ibu nggak tahu dosa rahasia saya sebetulnya, tapi Tuhan tahu. Hanya sampai titik saya bilang, Tuhan aku mau. Ini memalukan Tuhan. Ini bisa membuat saya nggak diundang khotbah karena orang nggak mau dengar khotbah saya. Karena waktu tahu asli saya. Bagi Tuhan bisikan, kamu mau disenangi Tuhan apa disenangi jemaat? Kamu mau dihargai surga apa mau dihargai dunia? Saya bilang, Tuhan, aku milih surga yang menyukai saya. Baru bisa sembuh. Hari ini perhatikan peringatan Tuhan. Kita harus dibongkar dan ditelanjang. Dan itu sangat memalukan ketika orang rumah, anak kita sendiri tahu dosa rahasia kita. Dan banyak orang gak pernah berubah karena gak mau dibongkar. Ada orang yang nyindir, dia marah. Ada orang yang ungkit-ungkit masa lalu, disiwa. Tapi diberkatilah orang yang berani mengaku dan mau dan rela kayak Daud. Saudara bayangkan bagaimana dia menelanjangi dosanya dengan menuliskan Mazmur 51. Dia menelanjangi loh. Bagaimana dia mengambil istri orang, bagaimana dia membunuh, menyingkirkan suaminya. Dia ceritakan dalam Mazmur pengakuan dosanya. Itulah pengalaman Daud dibongkar dan ditelanjangi. Nabi Tuhan tunjuk langsung kepada dia, kamulah Daud orang. Nah, sakit, sangat sakit. Tergantung kita mau sakit apa enggak. Kita mau dipermalukan apa enggak. Tapi ketika kita bilang aku mau, manusia untuk sementara memang menolak kita. Begitu sama kita karena tahu aslinya kita. Tapi setelah itu sembuh. Daripada orang tetap menghormati, tapi kita jatuh lagi, capek. Berurusan dengan dosa rahasia, judulnya capek sekali. Ada kebaktian pemberani saudara lari ke depan minta ampun, tapi nggak mau sakit, nggak mau dimalukan, disuruh tutup sama Tuhan. Ya 2 minggu lagi jatuh lagi dalam dosa. Itulah yang banyak terjadi di gereja akhir zaman. Orang jaim, jaga harga diri lebih daripada dihormati Tuhan. Mari kita pilih dihormati Tuhan. Amin. Keren banget. Ya. Mari kita tangkap 4 rahasia ini. Kita waktu nyanyikan lagu tadi sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar nyanyi. Kita bilang, Tuhan aku mau. Walaupun itu harganya, aku akan dipermalukan, aku ditelanjangi, aku dihantam ke batu, tapi pokoknya aku sembuh. Aku capek berdosa, aku capek setiap ada kebenaran rohani, bertobat lagi.
Biar kayak tahu, sekali bertobat selesai semua. Ayo makin berdiri. Mari pemimpin, kita nyanyikan lagu luar biasa dari dasar hati. Sanjung
kelihatan doa-doa kita. Tapi Tuhan sangat menghargai orang yang mau mempercayai Dia walaupun itu sakit hatinya. Walaupun hati kita capek menghadapi persoalan hidup. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti, doa yang terlalu lama. Saudara, saya mau yakinkan saudara, percayalah ada waktu Tuhan yang terbaik. Dan Dia tidak akan pernah menyanyiakan semua doamu asal saudara tetap semangat. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau pastikan Dia sangat menghargai orang yang tidak pernah lelah. Dia jatuh bangkit lagi, lemah bangkit lagi, semangat. Dan percayalah, engkau tidak akan dibiarkan sendirian. Sebab itu pujian ini biarlah menjadi doa buat kita. Ubah hatimu, ubah hati kami Tuhan. Kalau kami belum bisa berdoa, saya yakin undang Roh Kudus memperbaharui hati saudara, memperbaharui doa Anda. Kalau engkau tidak bisa berdoa, diam dan katakan, Tuhan, tolong berikan saya roh doa. Sekali lagi, ubah hatimu. Amin. Amin. Pegang hati saudara. Pegang tangan kiri, pegang dada. Saya mau diubahkan Tuhan. Hatimu milik Tuhan, saudara. Dia sanggup membersihkan seperti Dia. Kepada Tuhan Yesus. Teguhkan hatimu seperti tanah liat, saudara. Jangan membentuk engkau. Sangat berbangga. Oh, haleluya. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Engkau penjunan. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya hidup kami menjadi indah di tangan-Mu. Pengakuan iman kami kepadamu Yesus. Kau sanggup mengubahkan hati kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan, segala bebanku terlepas. Karena Engkau nyata, Engkau ada. Terima kasih Bapa.
percaya perubahan itu akan nyata. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami pulang dengan kemenangan surga. Kami pulang dengan percaya iman kami dikuatkan, diperbarui, sehingga setiap mereka yang hadir hari ini Tuhan diurapi. Perkataannya luar biasa, perkataan yang penuh iman bahwa hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membasuh kami dengan kuasa firman-Mu, dan kami percaya setiap kami sudah diperbarui. Kami penuh sukacita. Ayo saudara katakan dengan iman, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diberikan Tuhan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus. Dalam damai. Amin, amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah bulan Agustus. Mari Cilian. Kalau itu ibadah kita bulan depan kita mundur ya, kita mundur lagi, kita mundur minggu ketiga tanggal 25 Agustus. Alasannya apa alasannya? Karena ada karnaval. Alasannya kita ada tanggal Agustus itu banyak karnaval ya, jadi jalan macet dan juga di banyak apa jalan-jalan yang macet, jadi kita mundur 25 Agustus. 25 Agustus. Karena berubah jangan lupa ya, catat tanggalnya. Doa berkat, doa berkat, dan doa berkat. Mari berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita nyanyi pujian terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyi di hadapan Tuhan. Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Angkat tangan kita ke atas. Kami mengangkat tangan Tuhan untuk menerima segala kasih karunia berkat ibadah ini, supaya kami bawa pulang tanpa tersisa sedikit pun. Penuh dalam hidup kami tidak sama lagi dengan kami yang datang waktu Tuhan kami kembali nanti. Kasih karunia kemurahan dari Bapa di surga, cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pengurapan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sore ini sampai malam nanti, bahkan sampai Maranatha Tuhan menjemput kita yang diberkati, yang percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali, berkat Tuhan akan dibagikan. Dari belakang dulu, yang menerima boleh meninggalkan tempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sip.